Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Jadi ceritanya kemarin sempat baca beberapa komentar dari kalian nih. Ada yang nanya, gimana sih cara ngehandle pasangan yang emosionalnya tuh unavailable banget? Dia hadir tapi emosionalnya tuh nggak kerasa. Nah, kalau jawaban netizen mah biasanya simple. Ya tinggalin aja, ngapain capek-capek buang waktu. Tapi masalahnya nggak segampang itu bro sis. Banyak dari kita yang udah kepalang jatuh hati duluan sama orang yang ternyata emosionalnya unavailable. Bisa jadi lagi PDKT sama orang yang bikin deg-degan tapi susah diajak ngobrol soal perasaan. Atau udah pacaran lama. Bahkan ada juga yang udah nikah tapi tiap ngobrol hati ke hati tuh rasanya kayak ngomong sama tembok. Dan jangan salah, ini bukan selalu soal cowok-cowok atau cewek-cewek toksik ya. Kadang dia tuh orangnya baik, perhatian, tapi kalau disuruh buka perasaan, blank, kering, gak ada sinyal. Kamu pun jadi bingung, harus mulai dari mana buat nyambungin koneksi. Makanya di video ini, kita bakal bahas 7 hal yang bisa kamu lakuin buat ngehadapi si Mr. atau Miss Dingin-Dingin Empathy Club ini. Dan jujur ya, kalau semua cara ini udah kamu coba tapi gak ngaruh juga, ya mungkin emang bukan kamu yang salah, tapi emang dia aja yang gak bisa diajak tumbuh bareng. Tapi sebelum mikir sejauh itu, dengerin dulu, siapa tahu masih ada jalan buat narik hatinya keluar dari goa. Let's break it down teman-teman. Jadi langkah pertama yang super krusial banget kalau kamu lagi ngejalanin hubungan sama orang yang emosinya kayak tai kucing, suka ngilang, dan susah connect, adalah jangan langsung nyerang, dan jangan juga bawa-bawa semuanya seolah-olah salah kamu. Nih dengerin baik-baik, kadang tuh kita refleks banget. Kayak misalnya si doi mulai menjauh, atau tiba-tiba diem 1000 bahasa, langsung deh pikiran kita muter. Aduh, gue salah apa ya? Kurang apa sih gue? Emang gue segitu nggak pentingnya sampai dia susah banget buat terbuka? Nah, pola pikir kayak gini yang tanpa sadar bikin kita ngegas terus ke arah yang salah. Apalagi kalau kita udah mulai ngedrama, nyalahin diri sendiri, terus ngegiring dia buat ngerasa bersalah juga. Padahal bisa aja, masalahnya tuh bukan kamu, tapi emang ada hal dari dirinya yang lagi berantakan. Dan itu belum tentu ada hubungannya sama kamu sama sekali. Kita asumsikan nih ya, ini tuh orang baik, bukan toksik, bukan brengsek. Cuma punya satu area yang emang jadi struggle dia, emosi. Dan begitu kamu mulai nyerang, mulai drama, mulai bikin semuanya soal kamu, dia malah makin mundur, makin defensif. Kamu jadi nggak kasih ruang buat dia ngerasa aman dan nyaman buat ngejelasin apa yang sebenarnya lagi dia rasain. Dan satu hal yang harus kita camkan nih, kamu boleh peduli, tapi jangan egosentris. Tapi eits, jangan salah tangkap ya. Gue nggak bilang kamu nggak mungkin punya andil atau nggak ada yang perlu dibenahin dari sisi kamu juga. Tapi buat awalnya, jangan buka obrolan dengan vibe, ini semua karena gue, ya, atau gue nggak cukup baik buat kamu, ya. Karena bukan gitu cara mulainya. Nah, buat kamu yang udah pernah coba pendekatan kalem, nanya baik-baik, kamu lagi kenapa sih? Gue di sini kalau kamu butuh cerita atau support. Salut sih, kamu keren banget. Tapi buat yang belum, mulai belajar deh untuk bikin pembicaraan itu soal dia. Bukan soal ego kamu yang ngerasa nggak dianggap. Tapi inget ya, bukan berarti kamu harus jadi malaikat yang nggak pernah marah. Tapi belajarlah buat masukin energi yang lembut dulu biar obrolan bisa masuk. Soalnya gini, gengs, ketika kamu mulai nyerang, otomatis si dia juga bakal pasang tameng. Itu udah hukum alam. Bahkan kalau dia sebenarnya salah, tapi kamu masuknya pakai emosi, dia tetap bakal cari alasan buat ngebela diri. Karena manusia tuh emang punya mekanisme refleks buat bertahan, bukan langsung ngaku salah. Tapi kalau kamu datang dengan energi yang tenang, tanpa nyalahin, tanpa dramatisasi, peluang buat dia jujur dan terbuka bakal jauh lebih besar. Intinya gini, jangan buru-buru asumsi, jangan sotoy. Dan yang paling penting, masuklah dengan mindset pengen cari solusi, bukan pengen menang. Karena kalau kamu udah niatnya pengen nyelesaikan bareng-bareng, kamu juga bakal lebih open-minded dan gak gampang meledak. Dan open-minded ini penting banget, karena masalah dia tuh bisa macem-macem. Gak cuma karena kamu, bisa karena masa lalu, trauma, keluarga, atau hal-hal yang bahkan dia sendiri belum mengerti. Jadi sekali lagi ya, step pertama ini jangan disepelein. Jangan nyerang, jangan bikin semuanya soal kamu, dan buka obrolan dengan niat buat ngerti, bukan buat ngegas. Emang gak jamin langsung berhasil, tapi percaya deh,
peluang buat ngebuka hatinya tuh jauh lebih besar. Oke, lanjut ya. Tadi kita udah bahas step pertama. Jangan nyerang dan jangan bawa-bawa semuanya seolah salah kamu. Sekarang masuk ke step berikutnya yang gak kalah penting, yaitu coba cari tahu akar masalahnya. Jadi gini nih, kebanyakan orang kalau lagi nyelesain konflik tuh cuman fokus ke permukaan doang, ke hal-hal yang kelihatan aja. Padahal yang bikin hubungan jadi ribet tuh biasanya bukan karena masalah sepele yang kelihatan di depan mata, tapi karena ada luka lama yang belum kelar di dalam diri si doi. Coba bayangin gini deh, misalnya kamu baru pulang ke rumah, terus pasangan kamu langsung ngomel-ngomel cuman gara-gara kamu lupa ngabarin atau sekedar nanya kabar doi. Di kepala kamu mungkin mikir, ya elah, anjir, kabar doang. Nanti juga gue chat kok, santai napa. Tapi buat dia, itu bukan soal kabarnya doang, tapi bisa jadi karena dia udah ngerasa capek sendiri. Jadi kemarahannya tuh sebenarnya hasil akumulasi dari rasa lelah dan gak dihargai. Bukan cuma soal chat atau kabar ya. Contoh lain, anggap ada orang yang kecanduan alkohol. Kamu bilangin terus, berhenti minum dong, itu nggak sehat. Tapi dia tetap aja balik lagi ke botol. Kenapa? Karena kamu cuma ngurusin gejalanya, bukan akarnya. Kamu nggak nyentuh masalah sebenarnya yang bikin dia lari ke alkohol. Bisa jadi itu trauma, rasa kesepian, atau tekanan hidup yang nggak pernah dia ceritain ke siapapun. Dan ini juga berlaku buat masalah emosional. Bisa aja sih dia jadi emosionalnya tertutup karena trauma masa lalu, atau karena di hubungan sebelumnya dia pernah buka-bukaan, terus malah disakitin. Nah, kamu bisa mulai tanya pelan-pelan, kayak, kapan sih pertama kali kamu ngerasa harus menjauh atau nutup diri dari orang lain? Kamu inget gak momen pertama kali kamu ngerasa kayak gitu? Jangan harap semua orang langsung terbuka ya, gengs. Ada yang mungkin langsung nutup obrolannya kayak rolling door. Tapi ada juga yang kebetulan kamu tangkep di momen yang pas, dan dia mau cerita. Misalnya dia jawab, kayaknya sejak mantan gue yang pertama tuh, gue udah ngerasa nggak bisa lagi terbuka. Dulu gue udah cerita semuanya ke dia, malah disalahin dan diserang balik. Sejak itu, gue tutup diri. Nah, di situ kamu dapat clue penting. Kamu tahu akarnya, dan dari situ kamu bisa bantu proses penyembuhannya. Kamu bisa mulai bikin ruang yang aman, kasih tahu ke dia secara perlahan. Gue nggak akan judge kamu. Gue di sini buat dengerin, bukan buat nyerang. Kita bisa coba pelan-pelan bareng-bareng. Nggak harus langsung terbuka semuanya. Yang penting, kasih vibe kalau kamu bisa dipercaya dan nggak akan nyakitin dia kayak pengalaman sebelumnya. Jadi bottom line-nya, gengs. Kalau kamu pengen hubungan yang sehat, kamu nggak bisa cuma ngelihat apa yang kelihatan. Kamu harus gali lebih dalam, cari akar masalahnya, baru deh bisa disembuhin. Dan ini semua butuh kesabaran, waktu, dan komunikasi yang lembut tapi tegas. Kunci step kedua ini adalah get to the root. Cari akarnya. Jangan cuma nyapu daun yang jatuh. Oke, lanjut lagi ya. Step ketiga, kalau kamu lagi ngobrol sama pasangan yang emosionalnya unavailable, kamu harus belajar dengerin buat ngerti, bukan buat ngebales. Ini nih yang sering miss. Tanpa sadar banyak dari kita yang bukan benar-benar dengerin, tapi malah sibuk nyusun balasan di kepala. Jadi gini, nggak semua orang sih, tapi cukup banyak yang kalau pasangannya lagi ngomong, dia malah sibuk nebak-nebak maksud dibalik kata-kata itu. Kayak, oh dia ngomong gini, berarti maksudnya gitu dong? Atau, jadi dia nyindir gue nih. Padahal tuh orang belum tentu lagi nyindir, bisa aja emang lagi nyoba terbuka, tapi kamu udah terlanjur overthinking dan keburu emosi sendiri. Nah, sekarang bayangin kalau pasangan kamu tuh lagi nyoba buka diri. Dengan effort, karena mungkin dulu dia pernah disakitin waktu dia jujur. Terus kamu malah baper dan nyamber kayak, oh jadi kamu bilang gue gak pernah dengerin kamu gitu? Padahal dia gak nyerang, dia cuma cerita trauma lamanya. Tapi kamu nangkapnya kayak serangan, kamu gas balik, dan akhirnya dia jadi, ya bener kan, gak bisa juga nih gue terbuka. Mending tutup mulut aja deh. Dan ya udah, balik lagi deh ke mode dingin plus jawaban satu kata doang. Makanya, kalau kamu pengen ngobrol beneran dan dapat perubahan nyata, belajar buat bener-bener dengerin, hadir di momen itu, dan simpen dulu ego kamu. Gue tahu itu nggak gampang. Sebelum ngobrol serius, mending tarik napas dulu, karena kadang kamu butuh ketenangan batin biar nggak gampang ke-trigger. Karena jujur aja, semua obrolan penting itu gampang banget berubah jadi debat kusir cuma gara-gara salah tangkep. Kamu kira dia nyindir, padahal dia curhat. Kamu kira dia nyalahin, padahal dia jujur.
Dan begitu kamu baper duluan, kamu malah validasiin semua ketakutan dia. Bahwa tiap dia terbuka, bakal dapat drama atau disalahpahamin. Oh ya, satu hal lagi yang harus kamu catat nih dan penting banget. Jangan baperan di momen itu. Maksudnya, kalau dia lagi cerita dan ada bagian yang agak pedes, jangan langsung diambil hati kecuali emang dia nyebut kamu langsung. Dan dengan nada nyalahin. Tapi pun kalau iya, usahain kamu tetap tenang dan gak ngegas duluan. Terima dulu infonya. Proses dulu, baru respon. Karena kalau kamu pengen orang terbuka, kamu juga harus kasih ruang buat dia ngerasa aman buat ngomong tanpa takut kamu bakal meledak. So, recap ya gengs. Dengerin buat ngerti, bukan buat nyari celah buat ngebales. Jangan interpretasiin semua pakai emosi kamu. Tarik napas, jangan ke-trigger, dan proses dulu sebelum ngegas. Karena kalau kamu bisa ngehandle momen itu dengan tenang, kamu bakal buka pintu buat obrolan yang sebenarnya. Dan dari situlah koneksi pelan-pelan mulai dibangun lagi. Oke, sekarang kita masuk ke step selanjutnya nih dalam ngejalanin hubungan sama pasangan yang emosionalnya unavailable. Step ini krusial banget, yaitu fokus sama progres, bukan langsung maksa masalahnya kelar total saat itu juga. Ini nih kesalahan yang sering bikin hubungan jadi stuck dan makin drama. Gini ya, kamu harus sadar bahwa kalau si doi udah lama jadi pribadi yang susah banget buat nunjukin perasaan, entah itu udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau mungkin udah jadi mode default dia dari lama, kamu nggak bisa berharap semuanya bisa berubah kayak sulap. Dan hal kayak gini tuh juga nggak bisa diselesain semalam doang. Kalau kamu masukin ekspektasi tinggi kayak, pokoknya minggu depan harus udah berubah, kamu lagi nyiapin mental buat kecewa. Ujung-ujungnya bisa bikin capek sendiri, frustrasi, dan bikin hubungan jadi maju 3 langkah tapi mundur 5 langkah. Jadi tujuannya tuh bukan hasil instan, tapi ngebangun proses bareng. Dan kalau si doi udah mau diajak ngobrol dan mulai acknowledge kalau emang ada yang harus dibenahin, itu udah progress, gengs. Dan anyway, sebelum kamu ajak ngobrol panjang-panjang, coba buat mulai obrolan ini lewat chat panjang dulu. Kenapa? Karena kadang orang susah banget ngomong langsung soal hal yang deep. Bisa jadi grogi, lupa poin penting, nada suara salah, atau malah defensif duluan. Tapi lewat chat, dia bisa baca dulu, cerna dulu, resapi, dan responnya bisa lebih chill. Setelah itu baru deh lanjut ngobrol langsung. Yang penting, pesannya nyampe dulu. Balik lagi ke soal progres. Misalnya kamu pengen dia lebih terbuka dan lebih ekspresif. Kamu nggak bisa langsung berharap tiap hari dia curhat manja. Tapi kamu bisa coba ide simple kayak bikin sesi kayak date night tapi versi ngobrol. Pilih 1 hari 1 jam aja, taruh HP, fokus ke satu sama lain, dan ngobrol dari hati ke hati. Bisa tanya-tanya ringan dulu, terus naik pelan-pelan ke obrolan yang lebih dalam. Ini cara buat bangun kenyamanan dan latihan buka diri secara rutin. Dan ingat ya, ini bukan soal kamu doang yang ngebantu dia berubah. Harus jadi perjalanan bareng. Kamu juga harus siap buat introspeksi. Nanya ke diri sendiri, apa gue udah jadi pasangan yang cukup suportif? Apa gue ada kontribusi ke sikap dia yang tertutup? Kalau emang ada yang bisa kamu perbaiki, perbaiki. Biar dia juga ngerasa nggak jalan sendirian. Nah, biar proses ini tetap jalan, kamu juga bisa bikin yang namanya relationship check-up. Setiap sebulan sekali, duduk bareng, review hubungan, ngobrolin apa yang udah oke, apa yang masih perlu diimprove. Tapi ingat, jangan pakai nada nyerang. Jangan jadi sesi nyalah-nyalahin. Tapi lebih ke, gua ngerasa kita bisa lebih baik kalau kita coba ini. Kamu gimana? Gitu. Dan real talk ya gengs, di momen kayak gini bisa aja kamu malah nyadar, kayaknya kita emang beda arah deh. Dan itu nggak apa-apa, itu bagian dari proses juga. Tapi kalau hubungan kamu punya potensi yang kuat, cara ini justru bakal bikin bonding makin kuat dan bikin pasangan yang tadinya tertutup jadi makin terbuka. Karena dia ngerasa kamu bukan musuh, tapi partner yang emang pengen tumbuh bareng. So, recap singkat. Jangan nuntut hasil cepet, nikmatin proses, mulai dengan chat kalau perlu, bikin rutinitas komunikasi, refleksi bareng, dan jangan takut buat evaluasi hubungan secara rutin. Karena hubungan yang sehat itu dibangun bareng-bareng, nggak ada yang kerja sendirian. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Sekarang masuk ke step yang menurut gue tuh underrated, tapi efeknya gede banget. Kamu harus lembut dan kasih apresiasi buat setiap progres yang udah ada. Iya, bener. Bukan cuma kritik-kritik doang, tapi juga perlu acknowledge kalau ada perubahan. Sekecil apapun itu. Karena yang namanya proses nggak bakal jalan kalau effortnya nggak dihargain.
Coba bayangin gini deh, kamu udah ngikutin step-step sebelumnya. Udah nggak nyerang, udah cari akar masalah, udah belajar dengerin buat ngerti, udah mulai komunikasi yang sehat, terus pasangan kamu akhirnya ngerespon, mulai terbuka sedikit, mulai mau usaha. Tapi kamu malah responnya dingin, sinis, atau kayak, ya udah sih, baru segitu doang juga. Nah itu yang bikin drop banget semangatnya. Jadi gini gengs, apresiasi itu bukan soal manjain pasangan, tapi soal validasi bahwa usahanya nggak sia-sia. Dan ini bukan cuma berlaku buat cowok aja ya, tapi buat cewek juga. Kamu bayangin aja kalau posisinya dibalik, kamu yang lagi usaha mati-matian buat berubah, terus pasangan kamu bilang, belum cukup, masih kurang. Lama-lama kamu juga bakal mikir, yaelah, buat apa gue berusaha? Makanya, apresiasi itu penting banget. Nggak harus lebay kok, cukup dengan kayak, makasih ya, gue notice kok kamu udah lebih terbuka belakangan ini. Atau, gue seneng banget kamu mulai berani ngomongin perasaan kamu. That's it. Hal sesimpel itu bisa ngeboost motivasi dia buat terus improve. Ingat ya, proses reprogramming diri, apalagi soal kebiasaan emosional yang udah dipendam bertahun-tahun, itu nggak bisa instan. Mungkin ada yang bilang, ya kan cuman belajar terbuka, apa susahnya? Tapi buat orang yang udah terbiasa nutup diri, itu tantangan besar, dan mereka butuh waktu buat adaptasi. So, kalau pasangan kamu dulunya super tertutup dan sekarang mulai berani ngomong dikit-dikit, kamu harus hargai itu. Karena dari situ pelan-pelan dia bisa nyaman dan mulai terbiasa. Kayak kata orang, ngebentuk habit baru tuh butuh minimal beberapa bulan. Jadi ya, kasih semangat, validasi progresnya, dan jangan lupa apresiasi setiap langkah kecilnya. Karena tanpa itu, hubungan kamu gak akan naik level. Gua ulangin ya, kalau kamu emang serius pengen hubungan ini grow ke arah yang lebih sehat, apresiasi harus jadi bagian dari rumusnya. Gak bisa cuma nuntut, harus juga bisa ngasih energi positif biar si doi mau terus berproses. Oke, ini dia bagian terakhir dari pembahasan kita tentang gimana cara ngadepin pasangan yang emotionally unavailable. Tapi tenang, abis ini ada bonus info yang menurut gue penting banget buat kamu dengerin. Jadi gini ya, kadang kunci paling penting yang harus kamu siapin tuh, kamu harus siap buat ninggalin. Yes, kamu gak salah denger. Emang banyak dari kita tuh sebenarnya gak mau nyerah. Berharap hubungan ini bisa dibenerin, bisa balik harmonis lagi. Tapi, kenyataannya, ada kalanya kamu harus terima kalau emang hubungan ini nggak bisa diselamatin. Kadang, pasangan kamu tuh emang bukan orang yang tepat, sesimpel itu. Tapi bukan berarti kamu langsung cabut tanpa usaha ya. Tetap lakukan semua langkah yang udah kita omongin tadi. Karena dari situ kamu bisa lihat dengan jelas, ini orang bisa diajak grow bareng atau enggak. Nah, kalau udah dicoba dan ternyata dia tetap nggak berubah, ya berarti dia bukan buat kamu. Di sisi lain, misalnya nih dia sebenarnya orang yang cocok banget buat kamu, tapi dia lagi struggle banget sama emotional availability-nya. Kalau dia ngerasa kamu tuh nggak akan ninggalin dia no matter what, itu bisa jadi bumerang juga. Karena dia jadi ngerasa aman buat nggak berubah, kayak, ngapain gue capek-capek berubah? Dia juga nggak akan kemana-mana. Padahal, proses healing itu berat, menakutkan, dan gak gampang. Nah, kalau dia ngerasa kamu tuh bisa aja cabut kapan aja kalau dia nggak effort, itu bisa jadi trigger yang bikin dia mulai gerak. Bukan jaminan ya, tapi ada kemungkinan. Tapi ingat, beberapa orang baru benar-benar sadar pas kamu beneran udah jalan keluar dari hubungan itu. Dia baru panik pas kamu beneran hilang. Loh, kok dia beneran ninggalin gue sih? Nah, dari situ baru deh dia sadar bahwa kamu serius. Kamu nggak bisa terus-terusan nungguin perubahan yang nggak kunjung datang. Dan bukan berarti kamu pakai ancaman atau main drama. Ini murni soal menjaga kesehatan mental kamu dan relasi kamu ke depan. Kalau setelah kamu pergi, dia benar-benar berubah dan dia ngebuktiin kalau dia udah healing dan siap jadi pasangan yang emotionally available, ya good for you. Bisa lanjut lagi bareng. Tapi kalau dia tetap stuck dan nggak mau gerak, ya udah. At least kamu udah tahu jawabannya. He's not your person. Nah, ini dia bonus info yang suka banget dilewatin orang. Jadi gini, selain soal emosi dan trauma, kondisi fisik juga bisa ngaruh banget ke kesehatan mental dan emosi seseorang. Misalnya nih, ada orang yang super shutdown, kelihatannya dingin, kayak nggak ada energi buat nyambungin perasaan. Kalau badan kita udah capek, burnout, kurang tidur, atau makannya sembarangan, otomatis kita juga jadi lebih gampang males connect sama pasangan. Energi buat buka hati dan ngobrol dari hati ke hati tuh kayak nggak ada. Makanya penting juga buat ngecek, gue dan pasangan gue sehat nggak sih secara fisik?
Karena bisa aja kamu pikir masalahnya purely emosional, padahal sebenarnya ada faktor fisik yang ngefek banget ke mental mereka. Dan siapa tahu dengan jaga makan, olahraga, cukup matahari, tubuh jadi lebih segar, dan efeknya, hubungan pun bisa jadi lebih sehat secara emosional. So, gua harap banget ini bisa bantu kamu nangkep gambaran yang lebih jelas tentang pasangan yang emotionally unavailable. Oke, itu aja buat hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa mas mbak sekalian, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.